Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 208, ayat 209, dan ayat 210 dengan tema perintah mengikuti ajaran agama secara keseluruhan dan balasan bagi orang yang mengingkarinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idkhulumu mlebu sira kabeh fisil min dalam agama Islam anggone mlebu kafatan khali kabeh wae. Wala tatabi'u lan aja padha manut sira kabeh khutuwati syaitani ing pira-pira langkah-langkah setan. Innahu satune setan lakum marang sira kabeh iku ngaduwun dadi satru mubinun kang bertelo jelas. 209. Fa in zalalatum mangko lamun kepleset sira kabeh mim ba'di ma ja'atkum saking sawise yen to nekani ing sira kabeh apa al bayyinatu pira-pira keterangan. Fa'lamu mangko waru sira kabeh annallaha ing satune Gusti Allah Ta'ala iku ngazizun dat kang menang, hakimun tur dat kang wicaksana. Ayat 210. Hal yang duruna ana ta ora padha ngenteni si sapa kaum ila an ya'tiyahum kejaba yen to nekani ing kaum sapa Gusti Allah Ta'ala fidulalin ing dalem pira-pira yup-yupan minal gomami saking mendung wal malaikatu lan nekaken siksa sapa malaikatu malaikat wa qutiyalan ten putusake apa al amru perkara wa ilallahi lan marang Allah Ta'ala turjangu bakal ten balekake apa al umuru pira-pira perkara. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 200.
8 ayat 209 dan ayat 210 dengan tema perintah mengikuti ajaran agama secara keseluruhan dan balasan bagi orang yang mengingkarinya dengan subtema. Dengan subtema Allah memerintahkan agar orang-orang mukmin menjadi muslim seutuhnya dan menaati seluruh perintahnya. Allah juga mengancam orang-orang yang mengingkari perintah-perintahnya dengan azab yang pedih, siksaan yang pedih. Itu subtemanya. Keterangan ayat 208, ayat ini menekankan agar orang-orang mukmin, baik yang baru saja masuk Islam, contohnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, itu contoh yang baru masuk Islam, maupun orang munafik yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar orang munafik itu taat melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan seperti mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, tetapi sholat 5 waktunya ditinggalkan. Itu kan tidak sepenuhnya. Dan di situ tidak boleh mengikuti atau melaksanakan perbuatan yang sifatnya yang dilakukan orang-orang Yahudi yang sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu sifatnya orang Yahudi itu surah Al-Baqarah ayat 5. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Kitab Taurat saja itu yang diimani, yang disenangi saja, yang sekiranya tidak cocok dengan hatinya ditinggalkan. Tambah lagi dia yang meyakini kitab Taurat saja, tidak mau meyakini kitab lainnya, kitab Zabur, kitab Injil, apalagi kitab Al-Quran. Itu kan tidak keseluruhan. Nah, ayat pertama ada keterangan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah dan ajaran setan. Mengapa kok dilarang ini Karena setan itu selalu mengajak kepada kejahatan. Karena mengajak kejahatan kok mengikuti kejahatan, itulah yang menyebabkan banyak orang meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Itu memang tugas setan. Ayat 209. Meskipun Allah sudah menekankan kepada kaum muslimin, ya kepada kita ditekankan agar ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan. Nah, perintah Allah ditaati, larangannya dijauhi. Namun masih ada, ya kita juga lah. Contohnya sering tergelincir lalu berbuat kesekendak hatinya. Padahal kan bukti-bukti kebenaran agama Islam kan cukup jelas di Al-Quran itu bagi kita. Kita sering tergelincir, mengaku, khususnya saya sendiri. Maka dari itu ya mereka ya kita juga diusahakan hendaknya lah selalu ingat kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk mengadakan pembalasan, Maha Kuasa. Dan jika Allah menghendaki, tidak ada suatu kekuasaan dan kekuatan apapun yang dapat menghalangi Allah, dan Allah Maha Bijaksana dan tidak akan membiarkan pelanggar-pelanggar hukum. Tetapi Allah akan membalasnya setimpal dengan kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Mudah-mudahan kita dilindungi dari perbuatan kejahatan.
ayat 210. Kemudian Allah menegaskan kepada orang yang bersifat demikian, tak ada yang ditunggu kecuali datangnya azab pada hari kiamat. Maksudnya Allah menegaskan kepada orang-orang yang sifatnya itu melanggar larangan Allah. Nah ini, hati-hati, ditunggu sama Allah dengan datangnya azab pada hari kiamat. Nah, Allah akan mendatangkan azab dan siksanya berupa naungan awan. Cara Jawa iyup-iyupan mego. Yang semula mereka sangka naungan awan yang itu disangka akan membawa rahmat, rezeki, perlindungan. Padahal awan itu penuh dengan azab yang dibawa oleh malaikat. Ini salah sangka. Ini sudah diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 25. Memang surah Al-Furqan itu urutan turunnya ke-25, dan ini ayatnya juga 25 ini. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Hal ini pasti akan berlaku, pasti terjadi, karena telah menjadi ketetapan Allah, dan tidak ada jalan lagi untuk menghindarinya. Tidak bisa, karena memang segala sesuatunya akan dikembalikan kepada Allah. Kita sendiri loh kembali pada Allah. Kiranya tidak banyak waktu lagi bagi orang yang belum juga sadar dan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah untuk cepat-cepat bertobat. Kita ini selalu bertobat terus bertobat. Kita mengakui banyak dosa, terus saja bertobat. Jangan merasa kita tidak punya dosa, itu berbahaya. Maka dari itu kita berusaha sekuat tenaga dengan minta perlindungan pada Allah untuk meninggalkan perbuatan jahat yang ada di dunia yang fana ini, yang akan pindah ke alam baka. Minta perlindungan pada Allah. Sebab kalau tidak minta perlindungan, tidak minta ampun pada Allah, jelas oleh Allah akan diberi, yaitu siksaan yang sangat pedih di hari kiamat. Betul itu. Kita berusaha sekuat-kuatnya betul meninggalkan perbuatan jahat sebelum kita meninggalkan dunia. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.